Hai, kembali lagi bersama saya Arifin dan kali ini kita bertemu lagi di sesi Books Review. Di minggu kedua ini kita masih tetap membahas karyanya Alfi Syahrin yang di minggu pertama kemarin kita membahas yang berjudul Ketika Kita Tidak Pernah Menjadi Apa-apa, dan kali ini kita akan ngebahas salah satu karya lain dari Alfi Syahrin, dan buku ini juga menjadi salah satu buku favorit ketika waktu itu mungkin saya sendiri lagi sedikit down karena asmara begitu. Mungkin teman-teman juga banyak yang hari ini mengalami masalah-masalah receh dan remeh, tapi ternyata masalah remeh dan receh itu bisa membuat kita jatuh sejatuh-jatuhnya gitu ya. Banyak dari teman-teman kita atau mungkin kita sendiri, saya sendiri yang dulu ngata-ngatain atau ceng-cengin teman, alah urusan cinta aja lu nangis gitu. Tapi ketika kita diserang oleh cinta itu sendiri dan kita jatuh pada lubang yang menyakitkan gitu, kita juga sama-sama menangis dan kita tahu rasa sakitnya dan kita tahu rasa pedihnya akibat jatuh cinta kepada orang yang salah. Ya begitulah kita dulu. Banyak dari teman-teman saya juga seperti itu. Ketika mereka apa istilahnya ya, sok kuat atau emang kuat gitu, terus kemudian mereka ngelihat temennya sedang punya asmara, hubungan asmara begitu, dan mereka sedang bertengkar, punya masalah atau katakanlah sampai putus, si cowok itu atau si cewek sampai nangis, sampai jatuh, kemudian si teman-teman bilang urusan cinta aja sampai segitunya. Tapi ketika kita berada pada fase itu dan ketika kita jatuh karena cinta, ternyata rasanya juga nggak enak. Oke, nah kali ini kita akan membahas Jika Kita Tidak Pernah Jatuh Cinta karya Alfi Syahrin. Ini adalah sebenarnya ini buku yang pertama terbit sebelum buku Ketika Kita Tidak Pernah Menjadi Apa-apa, dan ini seperti genre yang dituliskan oleh si Alfi Syahrin sendiri. Alfi Syahrin ketika menuliskan sebuah naskah dalam bukunya tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti gaya berpikirnya. Buku ini secara mengalir dan mengalur membuat kita sadar apa sih sebenarnya cinta itu dan bagaimana kita bisa dibuat bodoh oleh cinta. Buku ini terbit di tahun 2018, sedangkan buku yang kemarin yang Ketika Kita Tidak Pernah Menjadi Apa-apa itu terbit di tahun 2019. Dan saya pribadi sangat berterima kasih kepada Alfi Syahrin. Banyak buku yang sudah dituliskan oleh Alfi Syahrin, tapi saya jatuh cinta pada dua buku itu. Yang pertama yang kita bahas di minggu kemarin dan hari ini adalah buku ini. Di buku ini diawali dengan sinopsisnya yang ada di cover belakang. Di cover belakang ini ada beberapa kutipan yang memang ini difungsikan, ditujukan untuk menarik bagaimana kalau dari sisi marketingnya begitu, biar orang tertarik untuk membeli dan membaca buku ini. Oke, apa sih yang menarik dari cover atau kutipan yang ada di balik cover ini? Oke, saya bacakan sebentar karena emang ini secara singkat akan membawa kita terdorong untuk membeli buku ini dan mengetahui lebih jauh apa yang banyak disampaikan dari 200 berapa ini ya? Dari 219 halaman di dalam bukunya ini. Tentunya seperti kata pepatah, don't judge the book by the cover gitu. Kita nggak boleh menyimpulkan buku itu dari covernya. Oleh sebab itu cover bisa menjadi acuan kita untuk melihat jauh lebih dalam. Ketika kita menggunakan statement ini atau filosofi ini, kita bisa menggunakan kepada orang lain juga. Kita nggak boleh melihat orang lain dari sisi appearance-nya aja, dari sisi luarnya, tapi kita bisa sedikit mengambil kesimpulan atau menilai orang, sikap, karakter itu dari sisi luarnya, akan tetapi kita tidak boleh mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Oke. Nah, karena memang ini ditujukan untuk orang yang untuk menarik orang agar membeli buku ini, selain karena memang penulis itu kan mereka hidup dari sebuah karya. Ketika bukunya tidak dibeli oleh orang, maka dia akan kesusahan secara sisi finansial. Oke, barusan tadi saya ngelihat video gitu, ada yang mengatakan seperti ini, bedanya orang yang profesional sama orang yang amatir itu seperti apa. Orang yang profesional itu adalah orang yang bisa mendapatkan uang dari
hobinya, atau orang yang bisa mendapatkan uang dari apa yang dia sukai dan apa yang dia kerjakan. Ketika kita bisa dikatakan seorang penulis profesional ketika kita menuliskan sebuah karya atau buku dan kita bisa mendapatkan keuangan dari itu, maka kita bisa dikatakan seorang penulis profesional. Baik seperti contohnya juga mungkin katakanlah fotografer, videografer, editor dan lain-lain, traveler gitu. Ketika mereka mampu mendapatkan uang dari apa yang mereka kerjakan dan apa aktivitas mereka, mendapatkan uang untuk menghidupi mereka di kesehariannya, itu mereka bisa dikatakan seorang profesional. Tapi ketika kita hanya ngefoto dan kemudian dipost di Instagram atau membuat sebuah video, ngedit video, menulis dan lain-lain tanpa kita mendapatkan uang dari itu tidak dikatakan sebagai seorang yang profesional, tapi itu dikatakan oleh sebagai sebuah hobi. Oke, seperti itu. Nah, karena memang Alfi Syahrin adalah seorang penulis profesional, maka salah satu kewajibannya adalah menjual karyanya. Bagaimana dia bisa mendapatkan pemasukan dan kemudian terus melanjutkan karya-karya berikutnya. Oke, jadi panjang ya. Oke, gak jadi baca ini dari covernya aja ini. Oke, saya bacakan sedikit, yaitu jika kita tidak pernah jatuh cinta, kita tak akan banyak belajar dari masa lalu. Bagaimana ia mengajari kita untuk tetap kuat ketika kita terserak. Kita tak akan menjadi tangguh. Jika kita tidak pernah jatuh cinta, mungkinkah kita bisa lebih menghargai diri sendiri dengan melepaskan dia yang selalu menyakiti? Jika kita tidak pernah jatuh cinta, akankah kita pernah merasa berharga waktu bersama dengan seseorang yang kita cintai? Terkadang cinta memang sakit dan rumit, namun bisa pula membuat bahagia dan senyum tidak ada habisnya. Keduanya bersimpangan, tetapi pasti kita rasakan. Jika kita tidak pernah jatuh cinta, dituliskan untukmu yang pernah merasa terpuruk karena cinta, lalu bangkit lagi disebabkan hal yang sama. Gitu ya. Jadi emang rata-rata buku ini akan memiliki sudut pandang dari seorang perempuan di sebagian besar tulisannya, akan tetapi kita bisa mengambil sudut pandang itu dari sudut pandang yang lain. Dari kalau misalkan kita seorang laki-laki, cowok yang lagi patah hati, yang lagi habis diputusin pacarnya atau habis ditinggalin sama gebetannya, buku ini sangat direkomendasikan bagaimana kita bisa mencari sudut pandang yang lain tentang cinta gitu. Karena memang dari buku ini nanti kita akan disuguhkan banyak hal tentang cerita dari kisah cinta yang beda agama, tidak direstui oleh orang tua, kisah cinta LDR, jarak jauh, terus kemudian patah hati, putus cinta, jatuh cinta diam-diam, bagaimana nanti jatuh cinta itu bisa menjauhkan dia dari teman-temannya, bagaimana nanti konflik yang ada di dalam sebuah asmara itu, banyak hal yang disampaikan dalam buku ini. Dan buku ini adalah karakter utamanya, kita bisa memiliki sudut pandang yang benar-benar sangat berbeda ketika kita melihat cinta, bahwasanya cinta itu tidak segalanya. Saya sudah 3 kali kurang lebih membaca ulang buku ini ketika saya merasa kosong gitu ya, namanya dalam perjalanan gitu ya. Kadang-kadang kenangan-kenangan yang sudah kita buat bersama si doi tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita tanpa kita minta gitu, tiba-tiba muncul, terus kemudian kita merasa kesepian, merasa kosong. Kemudian salah satu aktivitas yang akan saya lakukan adalah membaca, dan bacaan ini adalah salah satu rekomendasi dan favorit saya ketika saya merasa kosong. Pada akhirnya saya menyadarkan diri ada sesuatu yang lebih daripada cinta. Apa hakikat dari sebuah cinta itu? Oke, nggak apa-apa, jatuh cinta adalah sebuah perjalanan, dan patah hati juga merupakan sebuah perjalanan. Gitu. Nah, kita akan diajak oleh Alfi Syahrin di dalam bukunya ini memandang bahwa cinta itu bukanlah segalanya. Seperti di minggu lalu sama persis karakter yang ditonjolkan Alfi Syahrin, kita diajak menyelami sisi spiritualitas, bagaimana kita diajak Alfi Syahrin memandang bahwasanya kita hidup di dunia yang tidak sempurna, kita hidup di dunia yang fana. Lantas kenapa kita mencari kesempurnaan? Tidak ada yang sempurna, bahkan diri kita sendiri juga tidak sempurna. Akan tetapi kita sering lupa, kita menuntut kesempurnaan untuk lingkungan kita, untuk teman kita, untuk pekerjaan kita, untuk keuangan kita, sampai
urusan pacar kita. Kita menuntut seseorang yang spesial ada dalam hidup kita. Tapi kita lupa bahwasanya kita hidup di dunia yang serba tidak sempurna dan dunia ini fana. Dan kita di sini adalah sementara. Itu adalah sisi spiritualitas yang selalu istilahnya ingin disampaikan Alfi Syahrin ke dalam buku ini. Oke. Nah, memang seperti yang saya ucapkan tadi di awal, sebagian besar buku ini mengambil sudut pandang dari seorang perempuan, karena emang perempuan harus dijaga dari seluruh tubuhnya, itu harus dijaga mulai dari atas sampai bawah. Dan kemudian karena emang banyak kejahatan itu terjadi untuk seorang perempuan ya, tapi hari ini kayaknya enggak sih, karena hari ini itu juga kejahatan itu terjadi kepada cowok juga. Banyak cowok sekarang yang merasa mereka menjadi korban gitu, karena emang ya banyak juga karakter perempuan atau cewek yang mereka adalah seorang pelaku, tetapi ya kembali lagi ke karakter perempuan. Ketika perempuan itu sebenarnya melakukan sesuatu dan ketika dia sebenarnya dengan nyata-nyata adalah seorang pelaku yang menyakiti seorang laki-laki, dia akan selalu menempatkan diri menjadi seseorang yang menjadi korban dari sebuah percekcokan itu. Ya, itu memang nggak tahu nanti kalau teman-teman ada saran, statement atau opini, argumen kenapa ketika seorang perempuan itu salah atau ketika seorang laki-laki itu sebenarnya adalah korban dari sebuah hubungan, akan tetapi yang selalu tampak, yang selalu muncul itu lelaki selalu menjadi pelaku dan perempuan selamanya adalah korban. Saya nggak tahu logikanya itu kayak gimana. Nanti kalau misalkan teman-teman ada opini gimana itu bisa terjadi, komen di kolom komentar. Oke. Nah, banyak kutipan yang sangat menarik di sini. Nanti ketika kita selesai membaca buku ini, kita akan mendapatkan perspektif baru bagaimana kita memandang cinta. Yang dulu kita mengagung-agungkan cinta itu segalanya, cinta itu bisa mengisi kekosongan kita, cinta itu bisa membuat kita terbang dan bahagia. Kita itu dulu ya, tapi kita sering lupa, kita meletakkan logika kita tidak pernah memakai logika dalam urusan cinta, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya kita harus selalu membawa logika kita dalam urusan cinta. Bahkan dalam urusan cinta kita harus selalu membawa logika kita. Kita nggak boleh meletakkan itu di sembarang tempat. Dan salah satu pesan yang ingin disampaikan oleh Syahrin adalah seperti itu juga. Kita harus secara realistis dan logis memandang cinta. Oke. Nah, seperti biasa saya ada dua mungkin di chapter. Buku ini memiliki kurang lebih 45 chapter, dan saya ada 2 chapter yang favorit untuk saya. Kalau misalkan teman-teman sudah membaca buku ini, share pengalaman kalian, kesan selesai membaca buku ini, kemudian tulis juga mungkin kutipan-kutipan favorit yang kalian ingat dari buku ini, tulis di kolom komentar. Tapi saya hari ini akan membacakan chapter yang menurut saya sangat favorit, yaitu ada di chapter 28. Oke, bunyinya seperti ini di halaman 154. Jika dia bukan jodohmu, meskipun jutaan liter air mata kau curahkan untuknya, dia tetap tidak akan menjadi jodohmu. Jika dia bukan jodohmu, meskipun kau berharap sekuat apapun, dia tetap tidak akan menjadi jodohmu. Jika dia bukan jodohmu, meskipun kau mengusahakan berbagai cara untuk bersamanya, dia tetap tidak akan menjadi jodohmu. Jika dia bukan jodohmu, meskipun kau mempertahankannya bertahun-tahun, dia tetap tidak akan menjadi jodohmu. Dan tak perlulah kau berpikir mencari orang baru untuk mengisi kekosongan hatimu. Kaulah yang harus mengisi hatimu, bukan orang lain. Karena manusia selalu menjadi sumber patah hati. Maksudku, lihatlah apa yang terjadi kepadamu dan kepada dirinya.
Kau menggantungkan kebahagiaanmu kepadanya, menghayal masa depan indah bersamanya, menaruh hatimu di atas hatinya, memegang janji yang tak pernah terucap, lalu perhatikan bagaimana ini berakhir. Isn't it hurt so bad? Maka tak perlu berlebihan dalam jatuh cinta. Biasa aja, ya kita tak pernah bisa menolak perasaan jatuh cinta, tetapi kita bisa memilih agar tidak jatuh cinta lebih dalam. Dan perihal jodoh, Tuhan selalu tahu nama siapa yang akan bersanding dengan namamu di sebuah kartu undangan pernikahan. Santai aja, lebih baik kau persiapkan dirimu untuk menjadi lebih baik. Bukankah orang baik hanya untuk orang baik juga? Jadi perspektif barunya adalah kita menyandarkan urusan dan harapan kita soal asmara itu kepada pemilik hati yang sebenarnya, pemilik hidup kita dan pemilik kehidupan ini. Itu siapa? Yaitu Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita menyandarkan hidup kita dan menyandarkan hati harapan kita kepada pencipta alam semesta, kita tidak akan pernah merasa kecewa karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, tapi kitalah yang selalu mengecewakan Tuhan. Nah, itulah salah satu chapter yang menurut saya sangat menarik untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya perspektif lain atau chapter favorit yang kalian pernah baca dalam buku ini, kalian bisa bagikan kepada saya di kolom komentar dan ceritakan kenapa chapter itu bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk kalian. Karena memang percaya atau tidak mengenai jodoh, kita akan sebenarnya sudah mendapatkan sebuah jawaban kalau jodoh itu ada di tangan Tuhan. Bagaimanapun kita mengusahakan sebuah jodoh, selama apapun kita menjalani hubungan jatuh bangun bersama doi, kalau memang Tuhan mengatakan kalian enggak berjodoh, kalian tidak akan pernah berjodoh gitu. Tapi pada intinya adalah dari sebuah hubungan, let's say pacaran gitu. Karena emang kalau kita bicara masalah pacaran, dari agama saya sendiri emang tidak diperbolehkan untuk urusan pacaran ini. Tapi banyak juga di sana yang terjalin hubungan pacaran itu bukan nggak apa-apa, tapi terkadang kita mengatakan itu sebuah ketersesatan. Dan yang paling penting benang merahnya kalau menurut saya adalah kalian bisa belajar dari hubungan itu, karena emang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Ya seperti saya sendiri, saya tidak pernah punya hubungan yang sebenarnya spesial, benar-benar spesial seperti itu. Dan banyak teman yang datang ke saya dan mereka menceritakan urusan asmara mereka, sedangkan saya tidak pernah punya pengalaman di bidang asmara. Tapi mereka selalu datang kepada saya dan meminta petuah saya, seakan-akan saya itu tahu segalanya, padahal nothing, I have nothing to share about my experience gitu. Nggak pernah. Tapi pada titik tertentu saya pengen mencoba merasakan, melatih emosi saya, bagaimana saya ketika berhubungan, bertemu sama seorang perempuan. Nah, ini cerita menarik dari saya. Saya mengatakan pacaran memang enggak diperbolehkan dalam agama saya, tapi saya pengen belajar dari ketidakbolehan itu. Nah, akhirnya saya menantang diri yang sebelumnya saya selalu membuat benteng tembok besar di depan saya kalau saya nggak boleh berhubungan dengan lawan jenis sejauh atau sedalam teman-teman saya, karena saya selalu menganggap bahwasanya ketika saya berada pada posisi itu, ya kalau misalkan saya jatuh, saya bakal benar-benar jatuh, dan itu adalah urusan yang sebenarnya menurut saya adalah hal yang remeh. Tapi pada titik tertentu kita akan menemukan kita perlu melatih diri untuk menghadapi gejolak emosi yang ditimbulkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu kita perlu belajar. Nah, cerita menariknya seperti ini. Ketika saya waktu itu dekat sama seseorang, saya cuma menganggap dan saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri dan kepada dia gitu, saya nggak tahu kamu bakal menjadi jodoh saya atau tidak, dan saya juga akan mengatakan kamu mungkin tidak akan pernah tahu juga saya menjadi jodohmu atau tidak. Akan tetapi ketika kita dekat, ketika kita ngapa-ngapain itu bareng terus, saya mengatakan seperti ini, aku mau tumbuh dari hubungan ini, aku mau belajar dari hubungan ini. Oke, let's say kamu punya mimpi, aku punya mimpi, mari saling mutualisme. Ketika kamu
Aku support dan kamu nge-support aku, kita saling membantu untuk mewujudkan, sama-sama mewujudkan itu. Akan tetapi secara logis saya selalu menyadarkan diri saya bahwasanya jodoh itu bukan aku yang menentukan, tapi jodoh itu udah tidak kehendakku sendiri. Jodoh itu bukan kehendaknya dia, bukan kehendak orang tuanya dia, dan bukan kehendak teman-teman kita, tapi jodoh itu adalah kehendak yang maha berkehendak. Nah, hari ini kita sering lupa bahwasanya kita menganggap mampu menentukan siapa jodoh kita. Sombong. Seperti yang di video sebelumnya, kalau teman-teman belum nonton video di chapter 1 episode 1 di minggu lalu, kita membahas juga bukunya Alfi Syahrin yang berjudul Jika Kita Tidak Pernah Menjadi Apa-Apa. Hari ini kita banyak sombongnya. Kita memerankan diri seakan-akan sebagai Tuhan itu sendiri yang mampu menentukan dan menjawab akan seperti apa kita di masa depan, dan let's say untuk hari ini siapa jodoh kita. Dan itu adalah hal yang hari ini sering kita abaikan, dan itu adalah hari ini hal yang sangat sering kita lakukan. Seakan-akan ketika kita sudah katakanlah berpacaran selama berpuluh-puluh tahun, membayangkan sebuah yang indah-indah ketika nanti kita menikah, atau kita sudah berjuang melewati banyak hal, baik itu suka maupun duka, tawa maupun ceria gitu. Kemudian ada beberapa mimpi yang sudah dibangun bareng-bareng, kita sudah mengenal satu sama lain. Itu bukan jaminan kalau dia adalah jodoh kalian, jodoh saya, atau katakanlah saya atau kalian bukan jodoh mereka. Itu nggak menjamin sama sekali. Yang paling penting poinnya adalah, kalau menurut saya, kita tidak bisa menentukan itu, tapi kita bisa belajar dari semua yang sudah kita lakukan itu. Oke, nah dari buku ini juga kita bakal diajarkan bahwasanya ya biasa-biasa aja. Yang paling penting adalah kita harus belajar dan kita harus menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih baik berikutnya. Karena apa? Karena bukankah orang yang baik juga akan dipertemukan dengan orang yang baik? Nah, itu jawaban dari chapter ini. Dan kemudian ada yang menarik juga di chapter 42 ini. Ini adalah saya memilih dua chapter yang sangat menarik untuk saya bacakan. Yang kedua ada di chapter nomor 42. Kalau misalkan teman-teman nanti sudah berniat membaca buku ini, silakan dibeli di toko-toko online begitu. Dan saya bacakan judulnya Hakikat Mencintai. Mencintai terasa seperti bermain judi. Semakin banyak yang kau beri, semakin banyak kerugian yang mungkin kau dapatkan. Mencintai terasa seperti bermain judi. Semakin banyak yang kau beri, semakin banyak kerugian yang mungkin kau dapatkan. Semakin sering tatapan bertemu. Mencintai terasa seperti judi. Semakin banyak yang kau beri, semakin banyak kerugian yang mungkin kau dapatkan. Semakin sering tatapan bertemu, semakin intens percakapannya, semakin jauh sentuhan-sentuhannya, maka semakin dalam pula cinta yang tertanam. Makin tinggi pula harapan yang tercipta, dan semakin dalam cintamu dan tinggi harapanmu akan semakin sakit dan lama proses jatuhnya. Seperti didorong dari bangunan tinggi dan jatuh ke aspal. Mencintai terlalu banyak terasa begitu menyakitkan di ujung. Mencintai terlalu sedikit terasa hambar. Betapa kejam dalam mencintai terasa seperti bermain judi. Semakin banyak yang kau beri, semakin banyak kerugian yang mungkin kau dapatkan. Semakin sering tatapan bertemu, semakin intens percakapannya. Semakin jauh sentuhan-sentuhannya, semakin mencintai seperti bermain judi. Semakin banyak yang kau beri, semakin banyak kerugian yang mungkin kau dapatkan. Semakin sering tatapan bertemu, semakin intens percakapannya. Semakin jauh sentuh-sentuhannya, maka semakin dalam pula cinta yang tertanam. Semakin tinggi pula harapan yang tercipta. Dan semakin dalam cintamu dan tinggi harapanmu, akan semakin sakit dan lama proses jatuhnya. Seperti didorong dari bangunan tinggi dan jatuh ke aspal. Mencintai terlalu banyak terasa begitu menyakitkan di ujung. Mencintai terlalu sedikit terasa hambar. Betapa kejam dan berat bertahan di dunia ini.
beruntung dunia ini fana, dan beruntung kita senantiasa diingatkan tentang kampung yang kekal, akhirat. Begitu. Itu adalah chapter di mana kita tidak benar-benar bisa mengerti arti dari sebuah cinta. Ketika kita mencintai seseorang terlalu dalam, proses yang kita rasakan, kita akan terjerembab ke dalam lubang yang sangat dalam pula. Ketika kita terjebak dalam lubang itu dan jatuh, kita mau balik lagi, kita akan kesulitan untuk kembali. Dan ketika kita tidak terlalu dalam mencintai seseorang, rasanya hambar. Dan yang paling penting adalah dari chapter ini, esensi dari mencintai bukanlah mencintai terlalu dalam atau mencintai terlalu dangkal, tapi yang paling penting adalah kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih baik. Dan dari cinta itu esensinya adalah kita mempersiapkan kehidupan kedua kita, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Dari hubungan suami istri, dari hubungan asmara, dari hubungan dengan Tuhan, dari hubungan dengan sesama, dengan manusia, esensinya adalah kita sedang mempersiapkan kehidupan kedua kita, kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang tidak ada ujungnya, kehidupan kita di akhirat. Oke, that's all untuk video kali ini, review buku Jika Kita Tidak Pernah Jatuh Cinta. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi buku untuk kita bedah dan pesan dan intisari yang sangat menggugah, silakan komentar di kolom komen, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Itu aja untuk episode kedua kali ini di minggu kedua. Terima kasih for watching and see you in the next book review. Thank you.